Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah Matematika Teknik ya untuk kelas 03. Hari ini kita membahas mengenai first order OD, mengenai basic concept modeling, kemudian geometric meaning, dan Euler's method. Kemudian kita membahas separable OD, bagian modelingnya ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman kan nanti akan ada ini ya, project, kemudian mungkin mengerjakan skripsi, berikutnya mungkin tesis, yang lanjut ke S3 mungkin disertasi, atau yang berkutat di bagian riset ya, bukan hanya di institusi pendidikan, tapi termasuk juga di perusahaan ya. Tentu ada riset-riset. Nah, risetnya kan luas ya teman-teman, dunia teknik komputer. Nah tentu kan tugasnya adalah sebagian mungkin menganalisis data. Nah datanya sendiri bisa dari berbagai jenis input ya, misalnya tentang analisis pasar, kemudian analisis tentang karakteristik banjir, mungkin karakteristik gerakan misil, dan seterusnya, sangat luas. Nah, teman-teman tentu diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis termasuk problem yang terkait dengan differential case gitu ya. Di sini ketika kita diminta untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan lingkungan kita, ya mungkin akan teman-teman hadapi ketika teman-teman menyelesaikan sebuah proyek atau skripsi atau tesis atau yang lainnya, maka mungkin teman-teman akan berhadapan dengan dunia fisik ya. Yang di sini mungkin ada rumus-rumus yang sudah bisa diaplikasikan, gitu kan. Misalnya kalau teman-teman diminta menganalisis tentang rangkaian elektrik, kemudian tentang kecepatan, percepatan, tentang benda jatuh, itu semua sudah ada ya, karena sudah ditemukan. Tapi ada kalanya teman-teman berhadapan dengan case yang baru. Misalnya untuk tujuan disertasi kan harus baru ya. Nah itu tentu modeling konsep ini secara matematis harus teman-teman kuasai. Dari physical problem yang dihadapi oleh teman-teman, nah modeling di matematik ini adalah model matematik, tugasnya adalah memodelkan physical system secara matematis. Nah ini yang perlu latihan, ya, seperti art lah ya, seperti art. Nah urusan menyelesaikan solusi matematik, ya, solusi matematik atas model yang dibangun oleh teman-teman biasanya sudah ada alat bantunya. Ada MATLAB, ada Octave, ada CIS Computer, dan lain-lain ya. Nah, baru tugas teman-teman berikutnya memahami physical karakteristik dan menerjemahkannya dalam model matematik. Setelah diselesaikan, baik mungkin dengan tulisan tangan atau bantuan tools seperti yang disebutkan tadi, nah tugas teman-teman adalah menginterpretasikan kembali terhadap masalah fisikal yang teman-teman hadapi. Nah, khususnya ada kalanya permasalahan yang dihadapi ini melibatkan differential equation. Nah, di sini nanti kita akan bahas mengenai OD ya. Ini beberapa contoh kasus permasalahan fisik atau dunia di lingkungan kita ya yang bisa dimodelkan secara matematis ya. Contohnya benda jatuh, maka percepatannya adalah konstan. Konstannya sebesar gaya gravitasi. Kemudian parasut dengan kecepatan V, itu modelnya adalah MP turunan dari V, berarti percepatan ya sama dengan mg min bv kuadrat. Kemudian ada model ini kalau teman-teman misalnya ini ya misalnya di kasus bendungan atau kasus di hotel, dia kan punya di hotel atau di rumah itu punya ini penampungan air kan. Nah itu kalau tidak ada mesin pendorong, nah kira-kira
berapa kecepatannya sih, berapa lama air itu akan habis. Nah, itu kecepatannya sebanding dengan tinggi air. Ya. Jadi kecepatan perubahan tinggi sebanding dengan akar dari tingginya. Kemudian tentang displacement dari PER, dan ini biasanya di otomotif. Kemudian dari vibration system, itu turunan kedua dari ditambah ini kuadrat radian Y sama dengan cos radian T. Ya. Kemudian ini yang sering teman-teman hadapi nanti, mungkin di arus kuat, atau teman-teman kalau mendesain rangkaian listrik, ya, nah ini sering kita hadapi bahwa percepatan arus yang keluar masuk di induktif sama arus di ini bagian kapasitif dan turunan R adalah sebanding dengan energi persatuan waktu, berarti daya. Nah, kalau ini diintegralkan, berarti ini kan menjadi arus persatuan waktu yang mengalir di L sama integral dari C, berarti total dari arus yang ada di kapasitor sama arus yang di R sama dengan energi. Kemudian juga ada deformation, pendulum, maupun Kieslowska-Volta predatory premodel. Nah, pemodelannya sendiri ini yang butuh pengetesan, pengamatan, ya, karena modelnya krusial. Nah, tapi penyelesaian atas model itu biasanya sudah banyak alat bantunya. Biasanya kalau kita melakukan riset, kemudian termasuk untuk skripsi, ya, model itu kan banyak, ya, dari model yang sederhana sampai yang model paling complicated, lebih presisi. Nah, teman-teman biasanya kalau misalnya mau saya bingung nih mau ngerjain model yang mana, rule of thumb-nya adalah pilihlah model yang kira-kira sederhana dulu, karena dari model yang sederhana ini tentu ada errornya, kita akan iterasi ke model berikutnya yang lebih presisi. Nah, OD sendiri adalah sebuah persamaan diferensial, ya, persamaan diferensial yang melibatkan ini diferensiasi. Contohnya turunan Y sama dengan cos X. Turunan kedua Y ditambah 9Y sama dengan E pangkat 2X. Kemudian turunan Y kali Y pangkat M dikurangi 3/2Y, turunannya kuadrat sama dengan 0, dan seterusnya. Ini kita sebut sebagai OD, ya, Ordinary Differential Equation. Ini ada beberapa definisi ketika kita akan membahas OD. Itu differential equation adalah equation yang mengandung derivatif, ya, atau turunan. Bisa parsial, bisa ordinary. Yang kita bahas di sini nanti yang ordinary. Kemudian order adalah derivatif keberapa, ya. Jadi kalau kita nanti kan first order berarti hanya turunan pertama atau slope. Nanti di berikutnya kita akan bahas second order. Kemudian ada ordinary, ada partial differentiation. Nah, yang ordinary itu berarti turunannya atas satu parameter, ya, bisa X, bisa T, atau parameter lain yang teman-teman pilih. Sementara yang partial differential equation biasanya yang ini, ya, yang komponennya itu bisa diturunkan terhadap lebih dari satu parameter, ya. Nah, linear differential equation sendiri adalah sebuah differential equation yang terdiri dari ini banyak penjumlahan dari banyak order diferensial, ya. Ya, bisa mulai dari satu aja, kan. Nah, solusi atas permasalahan OD itu adalah solusi yang bisa memenuhi ini YT dalam periode
tertentu ya, dalam periode tertentu. Nah, interval yang memang terdiferensiate. Initial condition berarti kondisi awal di mana fungsi ini bisa memenuhi solusi generalnya. Initial value problem berarti problem-problem di OD yang melibatkan ada initial condition-nya. Jadi kita mengetahui initial condition-nya, misalnya pada T ke 0, Y-nya sama dengan 1 misalnya. Contoh case-nya sin E gitu ya. Nah, general solution adalah solusi dari differential equation yang mungkin memenuhi ya, tapi initial condition-nya masih belum tertentu. Nah, actual solution adalah udah solution yang spesifik, biasanya sudah memenuhi dari initial condition yang diberikan. Nah, kemudian ada explicit solution. Ini explicit solution, ya, di mana hanya ada satu komponen Y sebelah kanan dan ini adalah fungsi solusinya. Ya. Implicit solution tentu yang tidak eksplisit. Interval validity berarti solusi ini valid pada interval X atau T keberapa. Nah, first order OD itu merupakan equation diferensial yang hanya mengandung derivatif order pertama ya. Yasen. Contohnya kalau ditulis secara eksplisit, turunan Y adalah merupakan fungsi tertentu dari X, Y. Bisa ditulis secara implisit, misalnya dia merupakan fungsi dari X, Y, dan Yasen. Sama dengan 0. Nah, setelah modelnya didapatkan, mungkin mulai dari yang sederhana, tentu kita harus mencari solusinya ya. Nah, konsep dari solusi OD itu kita akan misalnya kita punya persamaan OD fx, y gitu kan harus kita selesaikan sehingga y-nya kalau secara eksplisit kita tulis maka akan ada fungsi yang memenuhi persamaan ini yang variabelnya adalah x, di mana nanti dia akan valid pada periode yang valid, mungkin antara A dan B, kita sebut simbolnya. Nah, A dan B bisa mana saja, mungkin terbatas, atau bahkan bisa termasuk interval yang infinite, ya, baik minus infinite maupun positif infinite. Nah, ini contohnya, kalau teman-teman misalnya ingin mendapatkan solusi atas bahwa turunan ke Y merupakan sebanding dengan Y itu sendiri. Ya. Nah, ini kita bisa lihat di kalkulus sama kuliah kita yang kemarin ya, kuliah kita tentang power series ya, tentang power series. Nah, itu kita akan lihat bahwa turunan Y yang sama itu dalam bentuk ini pangkat bilangan eksponen dari natural number ya. Sehingga kalau kita punya masalah yang bisa kita modelkan sebagai turunan Y sama dengan 0,2 Y, maka kira-kira yang memenuhi adalah ini. Nah, tinggal initial solution-nya. Di kasus ini, kalau misalnya growth-nya tinggi, seperti misalnya pertumbuhan ikan ikan ya di laut Baltik gitu ya, atau pertumbuhan virus ketika si hostingnya masih kosong ya, atau bakteri gitu. Nah, ini memenuhi eksponensial ini. Kemudian sebaliknya ketika konsep DC gitu, tergantung initial condition-nya ya. Yang ini misalnya
pangkat minus dari T. Baik, jadi teman-teman tadi kan masalah utamanya yang lebih ke art sama pengalaman adalah memodelkan masalah fisik gitu, dalam model matematik. Nah, setelah modelnya ditemukan, penyelesaiannya bisa dibantu oleh MATLAB, kan, atau Octave atau CIS yang lain ya. Ya, atau ada di buku-buku kan banyak referensinya. Justru tugas teman-teman yang lebih spesifik di teman-teman atas riset yang teman-teman lakukan adalah di modeling matematiknya dan menginterpretasikan model hasil tersebut. Di sini misalnya teman-teman kita ini ya punya case, misalnya kita punya case bahwa ini, turunan Y itu sama dengan katakan 2T kali Y gitu ya. Misalkan turunan Y 2TY. Nah, solusi yang memenuhi ini gimana sih kita cari di MATLAB gitu kan. Oh, atau minus 2 di sini. Sorry. Kita 2 atau minus oke sama. Nah, berarti kita harus nulis fungsi dulu ya. Nulis fungsi dulu, misalnya F sama dengan fungsi yang komponennya adalah T dan Y, variabelnya. Kemudian fungsinya sendiri, ya kita tulis di sini, minus 2 kali T kali Y, misalnya. Kemudian kita definisikan, kita mau ngeplot solusi tersebut dalam rentang sampai ke berapa, gitu ya. Misalnya waktu terakhirnya 2, gitu ya. 2. Kemudian Y inisialnya katakan YO, katakan sama dengan 1. Maka data matrik dari T dan Y itu kita bisa dapatkan dari solusi OD yang ada di MATLAB maupun Octave ya. Nah, itu macam-macam ya, ada yang 45, ada 23. Nah, itu karakteristiknya agak sama, tapi biasanya yang umum 45 atau yang agak sulit biasanya pakai 15S ya, pakai 15S. Nah, teman-teman bisa help OD 45 apa, OD 23 apa. Tapi biasanya untuk case-case tertentu hampir sama ya. Nah, yang banyak digunakan adalah OD 45. Berarti kita cari data-data yang memenuhi OD, di mana OD-nya turunan Y sama dengan min 2 kali T kali Y ya. Berarti kita masukkan fungsinya adalah fungsi F tadi. Untuk area, untuk interval, kita bisa mulai dari katakan 0 boleh aja ya, TF. Untuk kondisi inisial, ya 0. Oke, ini error unbalance. Oke, unbalance berarti ininya saya salah pakai, nah gitu. Nah, kemudian kita mau gambar ya. Yang kita gambar apa plotnya? Cure plot T dan Y kan. Udah kita dapat. Nah, ini gambarnya. Seret. Apakah ini cocok? Ya, nanti harus dicocokin karena kan ini simulator di MATLAB ya. Mungkin ada errornya, gitu kan. Nah, itu harus dilihat lagi. Nah, in case misalnya, kan kemarin kita udah belajar tentang power series ya. Kesimpulannya adalah power series itu pasti bisa merepresentasikan dari analytic function kan. Ini pasti analytic function. Nah, kalau kita ingin lihat sebetulnya rumusnya apa sih? Kan pertanyaan rumusnya kan. Kita bisa pakai rumus tertentu karena matematik pendekatan data ini bisa didekati oleh banyak rumus. Tapi
setiap satu fungsi yang eksak bisa diwakili oleh satu power series yang eksak, ya kan? Nah, itu kita bisa lihat di sini ada tools ya teman-teman, ada tools. Kemudian kita bisa analyze di basic fitting namanya. Jadi nanti kalau teman-teman ada riset termasuk melakukan skripsi, kemudian punya data gitu, punya data. Nah, ini teman-teman bisa dekati rumusnya kalau ini dengan ini power series atau polinomial 4 degree. Nah, kira-kira ini hampir sama kan, hampir sama. Jadi ini data aslinya, yang ini 4 degree. Kalau kita dengan kuadratik, nah kayak gitu lah ya. Nah, teman-teman nanti bisa ini ketidaksamaannya berapa sih residunya tuh, langsung bisa kelihatan. Kemudian apalagi rumusnya ya, pasti teman-teman bisa ingin melihat rumusnya, di MATLAB juga ada. Nah, teman-teman bisa pakai ini itu rumusnya. Nah, kira-kira gitu untuk risetnya. Tapi kalau teman-teman mau maksain, saya nggak mau pakai ini power series, saya lebih senang pakai fungsi yang ini fungsinya gitu ya. Nah, itu di MATLAB juga disediakan. Itu namanya ODE-EQUM equation. Jadi misalnya tadi kalau kita punya equation-nya ini ya, yang min 2T kali Y, gitu kan. Berarti kita simbolkan dulu ya sebuah fungsi T dan T, error expect input to match one of the string integer rasional. Oh, sim S ya, berarti tulisannya sim S Y T T kan. Kemudian equation-nya apa? Ya, equation-nya terserah teman-teman mau ditulis F atau ini F sudah ada tadi, bisa tulis fungsi, bisa tulis EQN. Misalnya merupakan persamaan diferensial Y dan T, di mana rumusnya adalah min 2 kali T kali Y ya. Kemudian tolong cari persamaan tersebut dari Van. Maka persamaannya adalah C E pangkat minus T kuadrat. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ya kalau teman-teman sudah simulasikan di sini, di komen, teman-teman bisa pindahin ke sini sebagai script, sehingga kita bisa running bolak-balik gitu ya. Misalnya kita running lagi, nah ini dari minus 2 ke 2. Kalau kita running dari Y 0-nya adalah 3, itu kita run, nah, kayak gitu ya. Kemudian fungsinya juga kita bisa run, pindahin setelah dari komen, pindahin ke situ. Atau mau mensimulasikan fungsi yang lain, gitu ya. Fungsi yang lain misalnya fungsinya adalah 0,2 kali Y. Kita run, nah kira-kira gini, dari minus 2 ke 2. Kalau dari 0 ke 2, kira-kira seperti ini. Sehingga dari sini teman-teman akan memasukkan rumus power series-nya ya, atau ini nyari rumus itunya yang setara dengan power series. Oke, sehingga dari model kita nyari solusi, ya solusinya bisa dengan model-model yang sudah ada, kan? Kemudian kita turunkan tambah kompleks, atau kita pakai bantuan tools tadi kayak MATLAB, Octave atau CIS komputer yang lain. Nah, masalah solusi yang lain, nah, ini dengan numerik ya.
Jadi kadang-kadang tidak semua rumus ya, tidak semua permasalahan ini data bisa direpresentasikan dengan rumus yang mudah. Nah, ada kalanya lebih mudah pendekatannya dengan numerik. Nah, itu tergantung dari interpretasi kita terhadap OD. Nah, itu salah satunya yang sudah dibantu dipecahkan oleh Eulers ya. Oke, setelah itu dari general solution tadi, kemudian kita bisa mendapatkan actual solution ya setelah initial value-nya kita temukan. Sehingga initial value katakan untuk persamaan OD pertama, di mana turunan Y merupakan sebuah fungsi dari fxy, di mana initial value Y pada X0 adalah Y0. Maka kita bisa memasukkan itu. Nah, bisa di MATLAB, kalau di MATLAB tadi, otomatis ini ya, yang initial value-nya diminta. Kan? Initial value-nya diminta. Baik menggunakan Octave atau MATLAB, fungsinya bisa UD45, UD23, gitu ya, tinggal di help. Atau yang Steve function, UD15S. Gitu. Nah, ini contoh dari persamaan initial value problem pada OD. Ya. Misalnya, kita punya case bahwa kecepatan dari Y atau orde pertama dari Y itu setara dengan nilai Y itu sendiri, 3 kali dengan nilai Y. Untuk Y0-nya adalah 5,7. Nah, kita tahu yang memenuhi ini pasti E pangkat tertentu ya, HT misalnya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini, yang solusinya adalah YX C E pangkat, ini karena turunannya 3 berarti pangkatnya 3X. Nah, tinggal untuk Y0 berarti X-nya 0, berarti 1, ya C-nya 5,7. Berarti yang memenuhi ini adalah YX 5,7 E pangkat 3X. Nah, secara geometrik artinya seperti apa? UD, kemudian ada direction field untuk menggambarkan ininya arah dari slope-nya, dan prinsip dari Euler method untuk metode numerik untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang kita hadapi yang terkait dengan OD ya, terutama first OD. Nah, geometrik, arti geometrik dari turunan Y sama dengan F sebuah fungsi XY, bahwa ini slope ya kan, turunan kan yang slope ya, bahwa slope dari ini permasalahan yang kita hadapi pada titik X dan Y adalah setara dengan fungsi itu. Nah, slope di inisial ini akan memenuhi ini. Jadi slope di inisial sama dengan fungsi itu pada X0 dan Y0. Nah, ini yang akan menjadi ini apa namanya menjadi solusi yang ini ya sangat dekat dengan kita ya, teknik komputer ya, karena dengan interpretasi ini maka kita bisa mendapatkan ini numerik metode untuk mendapatkan fungsi itu tadi kan kita deketin akhirnya dapatlah ya data-datanya. Nah, dari data-data itu dapat power seriesnya sehingga ya kita bisa mendapatkan solusi atas hasil riset kita. Nah, ini yang pertama diperkenalkan oleh Euler ya. Nah, direction slope sendiri itu adalah arah dari gradien ya, dari permasalahan yang kita hadapi ya. Sehingga untuk memperkirakan, jadi kalau initial condition-nya di sini kira-kira slope-nya gini, kalau di sini ini, kalau di sini seperti ini. Nah, contohnya kalau kita punya case misalnya
kita punya persamaan OD ya, atau permasalahan terkait dengan first order differentiation, bahwa slope ya kan, bahwa slope ini kan slope ya, atau turunan pertama itu setara dengan Y plus X. Nah, berarti kita bisa gambar ini dengan bantuan komputer atau pakai tangan ya. Misalnya pada Y0, X0 di sini, nah, slope-nya 0, gitu kan, berarti garis lurus ke sini. Kemudian pada Y0, X-1 di sini, berarti slope-nya -1. Kemudian di Y-1 dan X0 ini, berarti slope-nya -1, kayak gini ya. Kemudian kalau yang di sini, misalnya untuk Y1, X0, berarti slope-nya plus ya, di sini, berarti plus. Tapi di 11, berarti slope-nya ke atas ya. Kemudian 1, 2, slope-nya semakin ke atas, dan seterusnya. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, numeric method berdasarkan grafik slope tersebut, kita bisa gambarkan kalau kita punya sebuah fungsi OD, ya, slope itu merupakan fungsi dari X dan Y, variabel X dan Y, maka kita bisa memperkirakan ininya, fungsi Y-nya berapa gitu, dari slope tadi. Ya, keturunan pertama slope berarti kan AX ya, dari AX. Nah, sekarang tinggal menerjemahkan ini dalam gambar. Jadi, kalau misalnya kita punya posisi awal bahwa pada X0, Y-nya adalah X0. Kita sini kan. Nah, berikutnya kita kan bisa mendekati dengan slope ini ya, untuk garis lurus ya. Berarti Y sama dengan slope-nya kali ini, X. Dalam hal ini deltanya kan, hanya. Sehingga kalau pada saat X1, kalau X1 itu adalah X0 plus H, jika X1 itu adalah X0 plus H, maka Y-nya itu adalah Y0 kali slope-nya, ya kan, kali slope-nya kali H. Kali H kan ini kan, kali H. Berarti slope-nya kali delta X kan. Sehingga kalau kita terjemahkan ke ini, metode numerik yang dikembangkan oleh Euler, itu bahwa pada saat kalau kita tentukan Y0-nya adalah Y0, itu, maka Y1 adalah Y0 ditambah ini delta X-nya H kali fungsi slope itu. Kan? Karena ini kan merupakan slope-nya kan. Y2-nya demikian juga, Y2 sama dengan Y1 kali prediksi berikutnya slope-nya kali H. Kali H kali slope-nya. Ya, kalau kita ingin memprediksi berapa data ke N, ya data ke N itu adalah data YN sebelumnya dikalikan deltanya, pembagian dari durasi yang kita mau cari, dikalikan slope-nya pada X sebelumnya dan YN sebelumnya. Nah, ini yang kita bisa terjemahkan ke MATLAB. Nah, di sini ya, jadi kita punya ini Euler. Ya, contohnya, misalnya kita punya rumusnya yang tadi ya. Jadi slope di sini kita ingin mendapatkan berapa sih data-data Y yang memenuhi untuk tiap X yang memenuhi persamaan bahwa slope-nya itu adalah -2 X kali Y. Gitu kan. Ya, ini bisa diganti T. Nah, kita bisa menggunakan Euler method itu. Misalnya ini ya, kita clear. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa katakan untuk range-nya antara akhirnya antara 2, kemudian inisialnya si T itu -2. Berarti dari -2 ke 2, kemudian
Y nolnya, nah saat inisial T itu katakan 1,8 ya kan. Nah, kita mau bagi berapa si ininya. Jadi pada periode ini antara katakan pada -2 ke 2 kita mau delta hanya atau hanya itu mau berapa sih delta T atau delta X-nya sebesar H kan, kita mau bagi berapa banyak. Semakin banyak tentu semakin presisi karena kita semakin kecil-kecil kan. Katakan kita ingin membagi area antara -2 dan 2 sebanyak 1000 gitu ya. N sama dengan 1000 misalnya. Maka hanya adalah ya nilai T akhir kurangi nilai T awal dibagi sebanyak N. Nah, si T-nya sendiri kan kita harus ini kan, berarti H, X, T, T0, T1 sama dengan H tambah T0, T2 berarti H tambah T2 dan seterusnya. Ya, lebih simpelnya kalau kita bagi ini aja bahwa T itu adalah dibagi rata ya antara T awal sampai T akhir sebanyak jumlah N-nya yang kita inginkan. Nah, Y-nya bisa nggak kita definisikan? Bisa juga kita definisikan dulu bahwa semula sirus 1 sampai 1000 gitu ya. Nah, baru kita ini T inisialnya. Nah, kebetulan di MATLAB kan indeks itu mulai dari 1 ya, ada indeks 0 hingga kita 1 sama dengan T awal, kemudian Y1 sama dengan Y awal ya. Y0 gitu. Jadi dari sama dengan dari 2 karena kita ingin melihat Y2 dan seterusnya ya sampai N. Nah, si Y ke I kita pakai rumus yang tadi ya bahwa Y ke I adalah Y ke I minus 1 ditambah hanya di delta X-nya atau delta T-nya dikalikan dengan fungsi slope-nya. Nah, fungsi slope-nya kan -2 kemudian kali T, tapi T-nya I-1 ya, sebelumnya kalikan Y pada I-1. Ya, kita dapatlah data yang memenuhi problem tersebut adalah T-nya dan Y-nya. Sehingga kita bisa plot. Kita bisa plot T, Y. Nah, yang memenuhi sama. Jadi dengan fungsi bawaannya MATLAB dengan Euler untuk -2 dan 2 hasilnya sama ya kayak tadi itu. Nah, kalau kita pecahkan berapa sih? Kan tadi misalnya kita punya masalah yang agak sulit direpresentasi sebagai sebuah rumus gitu kan. Ya, lebih mudah kalau kita dekatin dengan Euler metode numerik. Nah, kemudian rumusnya kita pakai rumus kesimpulan yang kuliah kita pertama bahwa semua fungsi analitik kita bisa representasikan sebagai fungsi power series atau polinomial. Nah, kita tinggal cari fit-nya. Nah, berapa sih yang ini? Ya tergantung ini ya. Semakin tinggi tentunya semakin mendekati, tapi cost-nya ke komputasional. Misalnya ke degree ke-6, nah itu udah lumayan, tuh udah deket. Misalnya degree ke-8, nah, kayak gitu. Degree ke-9. Nah, degree ke-9 dekat. Degree ke-5, oh jauh. Nah, kayak gitu. Sehingga kalau kita lihat equation-nya adalah ini. Nah, itu yang kita tulis di analisis laporan. Nah, berikutnya ada kalanya ketika kita memodelkan fungsi pemodelannya itu bisa kita jadikan ini
OD yang bisa kita pisahkan antara komponen Y dan komponen X, itu yang Y sebelah kanan, sebelah ini kanan kiri, ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan, sehingga kita bisa integrasikan dua-duanya. Nah, ini di konsep separable OD modeling. Jadi kalau misalnya kita bisa memisahkan OD problem ini dalam yang variabel Y-nya sebelah sini, variabel X-nya sebelah sini, nah itu memudahkan untuk mencari solusinya. Kita bisa integralkan dua-duanya sehingga kita bisa dapat solusinya. Ya. Ini contohnya. Nah ini teman-teman tadi misalnya kita punya case ini ya, dissolve garam ya. Jadi misalnya ada aliran dengan kandungan garam tertentu per liter, ada yang keluar, yang di sini akan maksimalnya berapa sih dan berapa lama gitu ya kandungan garamnya yang di sini. Nah di sini misalnya ya teman-teman punya model seperti ini, ada 1000 galon air mengandung 100 lb garam. Kan. Nah, kemudian ada air yang masuk 10 galon per menit gitu, yang mengandung 5 lb. Yang keluar per menit 10 galon. Nah, di sini yang terpenting adalah kita memodelkan ini solusinya, kan? Kita bikin model. Oh, ternyata kecepatan perubahan garam yang di air ini, kalau diaduk rata, itu kecepatan garam yang ada di sini adalah berapa banyak garam yang masuk dan berapa banyak garam yang keluar. Itu model pertamanya. Nah, teman-teman bisa milih model garam yang keluar ini, bisa yang complicated. Bisa memilih, oh Pak ini kan kalau diaduk rata, ini yang keluarnya pasti garamnya lebih naik. Nah, boleh. Tapi yang ngapain yang complicated dulu? Pilih aja yang simple. Nah, dari simple dikembangkan yang complicated. Nah, di sini dipilih bahwa garam yang keluar itu adalah ini, kan kandungannya 1000 galon, 100 galon dalam 1000 kan, berarti 0,1 ya. 0,1 kapasitasnya. Sehingga garam masuknya adalah 50, sementara garam keluarnya itu yang keluar kan 10. Yang keluar 10 per 1000 kali 100. Kan berarti 0,01. 0,1%. 0,01 Y. Nah, di sini dianggap tetap. Padahal ini belum tentu benar. Tapi in case kita kan namanya model, solusi atas model independen. Yang penting modelnya, maka modelnya kalau salah ya salah. Kalau di sini sebetulnya modelnya nggak akurat. Ya, tapi itu prinsip di research adalah kerjakan dulu model yang doable. Berikutnya adalah penyempurnaan. Nah ini adalah model yang doable. Sehingga sederhana kita bisa menyelesaikannya ya. Nah di sini bahwa rate dari perubahan garam itu adalah 50 kurangi 0,01 Y. Sehingga kalau kita pindahkan Y-nya ke sebelah kiri, ini sebelah kanan, kita integralkan, maka ln Y min 5000 sama dengan integral dari ini 0,01 T pangkat C, ln adalah eksponen ya, sehingga Y min 5000 sama dengan eksponen dari 0,01, kemudian kita substitusi, dapatlah modelnya. Apakah ini akurat? Solusinya akurat untuk model kita, tapi modelnya nggak akurat, ya kan? Tapi di riset, nah kembali lagi riset itu kita kerjakan yang double dulu. Nanti kalau teman-teman mau mengakuratkan ini ya silakan. Tapi at least model ini akurat untuk menunjukkan bahwa pada saat tak hingga, berarti tak hingga ini menjadi 0 kan, menjadi tak hingga ya garamnya adalah 5000 karena separuh kan. Ini menjadi separuh kan, diganti oleh yang masuk. Kemudian akan tercapai pada berapa ya kira-kira gitu. Harusnya lebih cepat karena kan
yang keluar kan ini ya rate-nya lebih naik kan. Gitu. Nah, tapi kan nggak masalah kan di perubahan fisika itu kan kita tugasnya adalah nggak mencari seakurat mungkin, pasti ada error. Jadi untuk ini errornya berapa sih? Selama itu apa namanya bisa ditolerir, ya itu oke. Nah, selain itu ada juga metode extended method reduction to separable form. Jadi ada kalanya bentuk OD, differential OD itu adalah dalam bentuk FY per X. Kalau ini kita representasikan dalam bentuk U adalah Y per X, maka Y X turunan ini, kalau misalnya Y per X sama dengan U, maka Y sama dengan UE kita turunkan menjadi ini ya, turunan U, X, dan plus U. Sehingga kalau kita balikkan lagi ke fungsi ini, fungsi di atas, maka ini U turunan X plus U sama dengan FU ya. Sehingga kalau kita rearrange menjadi seperti ini, kita rearrange akan menjadi seperti ini kalau di separable. Jadi DU per FU min U sama dengan D per X. Nah, case-nya kalau kita punya masalah seperti ini ya, bahwa 2XY turunan Y sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Nah, kita rearrange menjadi seperti ini, sehingga ini adalah U, ini super U, gitu. Y-nya sendiri adalah ini ya. Kemudian kita rearrange menjadi seperti ini. Kita integralkan, masing-masing jadi ln. Nah, solusinya adalah ini. Nah, kita tinggal masukkan kondisi inisialnya. Nah, generalnya kira-kira seperti ini yang bisa memenuhi. Nah, dari model ini nanti ke second order kita juga bisa kita bantuan menggunakan Octave atau MATLAB. Jadi kalau lebih kompleks ya pakai numerik gitu kan. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk pelajaran kita hari ini ya terkait first order differentiation. Nanti minggu depan Jumat kita lanjut dengan subbab berikutnya.